flags are flying high tonight. Garuda takes its flight. Through the fields we're marching on. Kekalahan 1-5 di Sydney jadi pukulan telak. Bukan cuma buat timnas, tapi juga untuk kepercayaan publik pada era baru di bawah Patrick Kluivert. Garuda tumbang, lini belakang porak-poranda, dan strategi ofensif dipertanyakan habis-habisan. Kekalahan ini menyakitkan, banyak yang kecewa, banyak juga yang khawatir. Tapi di balik kekalahan itu, ada secercah harapan. Oleh Romani cetak gol di laga debutnya. Eliano Reinders tampil energik bahkan nyaris bikin gol. Dan Ragnar Oratmangun udah siap tempur setelah absen lawan Australia. 3 nama diaspora ini bisa jadi tumpuan baru timnas Indonesia di laga hidup mati lawan Bahrain. Dan lucunya publik mulai sadar pemain yang dulu diinginkan banget sama STY ternyata memang punya kualitas. Ole bukan sekedar striker baru, dia mungkin memang kepingan terakhir yang STY cari selama ini. Lantas bagaimana tanggapan STY mengenai situasi sekarang? Seperti apa strategi jika Indonesia menggunakan trio Ero, Eliano, Ragnar, Ole? Dan apa yang harus diperbaiki dalam laga lawan Bahrain mendatang? Sekarang fokus timnas beralih ke laga berikutnya lawan Bahrain, Selasa 25 Maret minggu depan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini bukan uji coba, ini laga resmi kualifikasi Piala Dunia 2026 dan posisinya bisa dibilang krusial banget. Indonesia dan Bahrain sama-sama punya 6 poin, memiliki selisih gol yang sama dan duduk di posisi keempat grup C. Kalau kalah lagi, bisa-bisa kita melorot ke dasar klasemen, mengubur mimpi Piala Dunia lebih dalam. Jadi nggak heran kalau pertandingan ini disebut harga mati. Di sisi lain, Indonesia berada di bawah tekanan besar pasca debut buruk Patrick Kluivert. Tapi untungnya, kita bakal main di kandang. GBK sudah siap dibanjiri puluhan ribu supporter. Lebih dari 65.000 tiket sold out. Ditambah 3.000 kuota tiket milik Bahrain dijual ke supporter timnas, atmosfer bakal panas. Dan lawannya Bahrain sempat minta main di tempat netral. Mungkin udah kebayang bakal disambut auranya GBK. Patrick Kluivert juga dapat kabar baik, Ragnar Oratmangun kembali bisa main. Emil Audero kemungkinan debut dan beberapa pemain baru siap masuk line up. Tapi ada juga catatan penting, beberapa pemain andalan kayak Mace dan Sandy terancam absen karena cedera. Semoga lekas membaik ya. Intinya Patrick harus mutar otak. Lawan kita kuat. Mereka pernah menang lawan Australia dan pelatih mereka bahkan bilang, main lawan Indonesia sekarang kayak lawan Belanda. Artinya kita mulai disegani. Tapi justru karena itu ekspektasi makin tinggi. Jangan sampai kita terlena olehnya. Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we aim to be, glory through unity. Dari kekalahan lawan Australia, satu hal yang bisa diambil adalah kita mulai punya lini depan yang lebih hidup. Dan itu berkat kehadiran 3 nama baru yang lagi jadi bahan omongan. Oleh Romani, Eliano Reinders, dan Ragnar Oratmangun. Ole udah kasih bukti, debut langsung cetak gol. Tenang, akurat, dan kelihatan punya insting striker yang selama ini kita cari. Golnya bukan kebetulan, tapi hasil kerja sama rapi sama Eliano dan Kevin Dix. Gerakannya juga efektif, selalu cari ruang, dan selalu siap terima bola. Kemudian Eliano juga nggak kalah mencolok. Dia baru masuk di babak kedua, tapi langsung ngasih efek. Asis ke Ole, dribble yang bikin repot lawan, dan nyaris cetak gol sendiri. Gaya mainnya cepat, lincah, dan kreatif. Kombinasi dia sama Ole udah lumayan kelihatan klik. Nah, sekarang tinggal nunggu satu pemain lagi, Ragnar. Dia absen lawan Australia karena sanksi, tapi sekarang udah siap tampil. Banyak yang bilang dia haus main, pengen nunjukin diri. Kalau ditempatin di sayap kiri, dia bisa jadi pasangan ideal buat Eliano di kanan dan Ole di tengah. Atau sebaliknya, Ragnar di kanan, Eliano di kiri. Bayangin aja, Ragnar dengan speed dan tusukan, Eliano yang pintar ngebaca ruang, dan Ole di ujung tombak. Trio ini bisa kasih warna baru di lini depan. Pertanyaannya sekarang, berani nggak Patrick nurunin ketiganya bareng di menit awal lawan Bahrain? Menurutmu bagaimana? Beberapa bulan lalu, saat nama Ole Romani pertama kali muncul ke publik, banyak yang ragu. Siapa dia? Kenapa dipilih? Bahkan ada yang bilang,
Ngapain naturalisasi striker yang belum tentu cocok sama gaya main timnas? Tapi satu orang yang dari awal percaya penuh sama Ole adalah Shin Tae-yong. Bahkan sebelum Ole resmi jadi WNI, STY udah minta dia diproses. STY tahu timnas butuh striker murni yang bisa jadi pemecah kebuntuan. Dan sekarang, setelah lihat sendiri gol debut Ole ke gawang Australia, publik mulai sadar STY mungkin memang nggak salah. Di media sosial, banyak yang bilang Ole adalah kepingan terakhir dari puzzle besar yang dibangun STY selama 4 tahun. Padahal era STY cuma butuh Ole Rummenigge doang buat jadiin puzzle. Tulis Nora. Seandainya Ole ada di era STY, tambah Pans Hopu. Ya, selama ini STY udah punya sistem, udah punya gelandang-gelandang kreatif, sayap cepat tapi belum punya penyelesaian akhir yang klinis. Nah, Rummenigge inilah yang harusnya jadi pelengkap. Sayangnya, momen itu datang saat STY udah nggak lagi pegang timnas. Ironi ya, saat striker yang dia tunggu-tunggu akhirnya datang, dia malah disuruh pergi. Dan sekarang, pembuktian itu justru muncul di era Patrick Kluivert. Tapi satu hal yang pasti, kehadiran Ole tetap jadi warisan dari visi besar STY. Dan kalau Patrick bisa memanfaatkan itu dengan tepat, maka fondasi yang STY bangun bisa tetap berlanjut. Lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle's done. Through the sweat and through the tears, we conquer all our fears. With every shout both loud and clear, we bring the victory near. Kalau ada satu hal yang paling disorot pasca kekalahan dari Australia, itu adalah strategi Patrick Kluivert yang terlalu ofensif dan jujur aja, belum nyatu sama karakter timnas kita. Patrick pasang garis pertahanan tinggi, main ball position, tapi nggak punya transisi bertahan yang rapi. Hasilnya, lini belakang sering ketinggalan, gampang dibobol, dan lawan bebas masuk lewat sisi sayap. Dengan adanya trio Ole, Eliano, dan Ragnar, Patrick harus berani geser strategi. Nggak bisa lagi idealis dengan gaya main Belanda total. Kita butuh pendekatan yang realistis, pakai kecepatan, pressing cepat, dan serangan balik mematikan. Solusinya, coba turunin double pivot kayak Tom Haye dan Joey Pelupesi buat bantu cover lini belakang. Pasang Ragnar dan Eliano di dua sisi, kasih mereka ruang eksplorasi, dan biarkan Ole jadi finisher utama bukan target man statis. Kalau Patrick masih maksa skema Eropa di laga lawan Bahrain, yang punya pemain cepat dan tajam, resikonya besar. Tapi kalau dia bisa sesuaikan dengan kekuatan pemain yang ada, justru bisa jadi momen kebangkitan. Intinya Patrick nggak cuma dituntut bikin tim main cantik, dia dituntut bikin tim yang efektif dan bisa menang. Apalagi ini main kandang. Laga lawan Bahrain nanti bukan sekedar pertandingan biasa, ini penentu arah. Menang, kita jaga asa ke Piala Dunia. Kalah, bisa-bisa turun ke dasar klasemen. Tapi di balik tekanan itu, Indonesia punya modal besar. GBK bakal penuh. Dukungan supporter udah luar biasa. Dan yang paling penting, kita punya trio baru yang siap menggebrak, Ole, Eliano, dan Ragnar. Patrick Kluivert punya pilihan besar di tangannya. Lanjutkan pola lama yang belum cocok, atau adaptasi cepat dan maksimalkan kekuatan yang dia punya sekarang. STY mungkin udah pergi, tapi warisan visi taktiknya masih bisa hidup asal dimanfaatkan dengan benar. Dan Ole Rummenigge, dia bukan cuma striker baru, dia adalah simbol pembuktian bahwa yang dibangun STY selama ini memang menuju ke arah yang benar. Sekarang tinggal berani nggak Patrick ambil resiko dan mainkan trio ini dari menit awal? Atau resiko apa yang akan Patrick ambil? Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya.